Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Van Helen, kelas 11 MIPA 4, nomor absen 23. Saya akan mempresentasikan laporan hasil membaca buku non-fiksi. Judul buku, 4 Konsensus Nasional Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Pengarang, Suprapto, M.Ed. Penerbit, Perpustakaan Nasional, Katalog dalam terbitan KTD Oktober 2012. Jenis buku non-fiksi atau buku pengetahuan. Tebal buku 88 halaman. Pada bab pertama, informasi penting yang dapat saya ambil yaitu Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara, cita negara, dan cita hukum. Indonesia adalah negara hukum, yang bermakna bahwa hukum harus dijunjung tinggi dan ditegakkan. Berbagai konsep yang terdapat dalam Pancasila, yaitu konsep religiositas. Konsep religiositas merupakan konsep mengenai kekuatan gaib yang berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Lalu, konsep humanitas. Adanya konsep humanisme, berkembanglah suatu paham humanisme, yaitu suatu paham yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai pribadi yang memiliki ciri masing-masing atau jati diri. Lalu, konsep nasionalitas, konsep sovereinitas, dan konsep sosialitas. Nilai yang terkandung dalam Pancasila yaitu kedamaian. Kedamaian adalah situasi yang menggambarkan tidak adanya konflik dan kekerasan. Lalu, keimanan. Keimanan adalah sikap yang menggambarkan keyakinan adanya kekuatan transendental. Lalu, ada ketakwaan. Ketakwaan adalah sikap berserah diri secara ikhlas, bersedia mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya. Keadilan. Keadilan merupakan suatu sikap yang mampu menempatkan makhluk dengan segala permasalahannya sesuai dengan hak dan kewajiban serta harkat dan martabatnya secara proporsional diselaraskan dengan peran dan fungsi dan kedudukannya. Kesetaraan merupakan suatu sikap yang mampu menempatkan kedudukan manusia tanpa membedakan ras, suku, dan lainnya. Keselarasan menggambarkan keteraturan, keberadaban, menggambarkan komponen kehidupan berpegang teguh pada ketentuan yang mencerminkan nilai luhur budaya bangsa. Lalu ada persatuan dan kesatuan, merupakan suatu keadaan yang menggambarkan masyarakat majemuk seperti bangsa Indonesia yang mampu membentuk suatu kesatuan yang utuh. Lalu ada mufakat, merupakan suatu sikap terbuka untuk menghasilkan kesepakatan bersama secara musyawarah. Lalu ada kebijaksanaan. Kebijaksanaan merupakan sikap yang menggambarkan hasil olah pikir dan olah rasa yang bersumber dari hati nurani. Kesejahteraan, yaitu kondisi yang menggambarkan terpenuhinya tuntutan kebutuhan manusia. Pancasila juga merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pada bab 2, informasi penting yaitu dalam pembukaan suatu undang-undang dasar atau konstitusi terkandung pandangan filsafat yang menjadi dasar perumusan pasal-pasal batang tubuh konstitusi. Konstitusi berasal dari istilah Latin constituere yang artinya menetapkan atau menentukan. Dalam suatu konstitusi terdapat ketentuan yang mengatur hak dasar dan kewajiban warga negara, perlindungan warga negara dari tindak sewenang-wenang sesama warga negara maupun dengan penguasa. Prinsip yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu sumber kekuasaan, hak asasi manusia, sistem demokrasi, dan paham kebersamaan. Bab 3. Informasi penting yang terdapat dalam bab 3 yaitu
Bentuk negara kesatuan adalah ketentuan yang telah diambil oleh para pendiri bangsa Indonesia pada tahun 1945. Negara kesatuan ialah bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam suatu badan legislatif nasional atau pusat. Indonesia pernah menerapkan bentuk negara federal sebagai konsekuensi hasil meja bundar di Belanda pada tahun 1949. Namun, hal tersebut hanya terjadi sekitar 7 bulan. Negara federal, kekuasaan dibagi sedemikian rupa, sehingga pemerintah federal dan pemerintah negara bagian dalam bidang-bidang tertentu adalah bebas satu sama lain. Bab 4. Informasi penting yang terdapat dalam bab 4 yaitu semboyan Bhinneka Tunggal Ika diungkapkan pertama kali oleh Mutantular yang berbunyi Bina Ika Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangwa. Bhinneka Tunggal Ika berisi konsep pluralistik dan multikulturalistik dalam kehidupan yang terikat dalam suatu kesatuan. Pluralistik bukan pluralisme. Suatu faham yang membiarkan keanekaragaman seperti apa adanya, membiarkan sikap entitas menunjukkan keberadaan tanpa peduli adanya common denominator pada keberagaman tertentu. Dengan faham pluralisme, tidak perlu adanya konsep yang mensubstitusi keanekaragaman. Dengan demikian, dengan faham multikulturalisme, masyarakat yang menganut paham pluralisme dan multikulturalisme ibarat onggokan material bangunan yang teronggok sendiri, sehingga tidak akan membentuk suatu bangunan yang dinamakan rumah. Prinsip yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika yaitu 1. Dalam membentuk kesatuan dan keanekaragaman tidak terjadi pembentukan konsep baru dan keanekaragaman konsep-konsep yang terdapat pada komponen bangsa tidak bersifat sektarian dan eksklusif, tidak bersifat formalistis yang hanya menunjukkan perilaku semu, bersifat konvergen. Implementasi Bhinneka Tunggal Ika yaitu dengan perilaku inklusif, mengakomodasi sifat pluralistik, musyawarah mufakat, dan lainnya. Kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu, setelah membaca buku ini, saya menjadi lebih mengetahui dalam mengenai konsensus nasional kehidupan berbangsa dan bernegara. Penjelasan yang disampaikan dalam buku ini dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air, serta berbagai hal yang dapat dilakukan untuk membangun negara Indonesia menjadi negara yang adil dan sejahtera ke depannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.